Shalom anak sekolah minggu, selamat hari minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Nah, anak sekolah minggu, sebelum kita mulai beribadah pada hari minggu ini, Ibu Guru Mei akan memberikan beberapa pengumuman seputar Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Peniel Perumnas atau SMGT Jemaat Peniel Perumnas. Pengumuman yang pertama, bahwa perayaan Paskah SMGT 2020 di bulan April ini akan ditunda ke waktu yang belum ditentukan. Namun, anak sekolah minggu jangan berkecil hati, karena pada Paskah nanti, yaitu tanggal 12 April 2020, kita tetap akan merayakan Paskah di rumah masing-masing melalui video. Dan yang kedua, anak sekolah minggu, Gerakan Cinta Alkitab atau GCA, kita tetap akan melaksanakan hal itu dengan bantuan dari orang tua dan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Untuk itu, kami guru sekolah minggu meminta dengan hormat bantuan dari orang tua untuk senantiasa mendidik, membimbing, dan menemani anak-anaknya di rumah dalam Gerakan Cinta Alkitab ini. Kemudian yang ketiga, anak sekolah minggu, Bu Guru mengajak setiap anak sekolah minggu untuk berdoa bersama-sama di rumah mengenai tentang COVID-19 ini. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita yang sedang sakit oleh karena COVID-19 ini atau Corona ini, dan kita juga berdoa agar penyakit ini segera berakhir sehingga kelak kita boleh bersama-sama lagi berkumpul di gereja untuk bersekolah minggu bersama-sama. Nah, untuk itu anak sekolah minggu, Bu Guru mengajak orang tua untuk senantiasa mengingatkan anak-anaknya berdoa. Nah, demikianlah pengumuman Sekolah Minggu Jemaat Peniel Perumnas pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Puji Tuhan, kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada saat ini, meskipun itu melalui media sosial. Kita percaya bahwa Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini. Oleh karena itu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Baik anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mendasari akan ibadah kita pada saat ini, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan pada saat ini. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun itu melalui media sosial, kami percaya dan yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan mendasari ibadah ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan, atau menceritakan sebagian daripada firman-Mu. Oleh karena itu berkati kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat tertanam baik dalam hati kami, dan itu akan menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati, sehingga hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang berdoa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah kita yaitu dari Injil Markus pasalnya ke-15 ayat 20b sampai ayatnya ke-41. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani?" Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan dan amin. Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Pak Guru menceritakan firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini, Pak Guru mau bertanya dulu. Masih ingat cerita minggu lalu? Pasti masih ingat ya? Yaitu tentang Yesus diadili. Ya, Yesus diadili. Lalu putusan pengadilan pada saat itu, Yesus harus disalibkan. Yesus harus disalibkan. Anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada yang ingat?
Yang pertama, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Dan yang keempat, Eloi, Eloi lama sabatani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Dan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dari ketujuh perkataan Tuhan Yesus di salib itu, satu di antaranya akan menjadi judul cerita kita hari ini, yaitu perkataan Yesus yang keenam. Apa itu? Sudah selesai. Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, ketika proses penyaliban Tuhan Yesus, yaitu di Golgota atau tempat tengkorak, Yesus memikul salibnya. Tetapi dalam keadaan yang sudah lemah karena disiksa, karena sudah dianiaya, tentu Yesus tidak sanggup memikul salibnya sampai ke Golgota. Namun ada seorang yang begitu rela mau membantu Tuhan Yesus, yaitu Simon dari Kirene. Simon dari Kirene lah yang akan membantu Tuhan Yesus, dan dia pikul salib Tuhan Yesus sampai ke Golgota. Anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, ada pelajaran yang kita dapatkan yang dilakukan oleh Simon dari Kirene. Pelajaran apa itu? Yaitu bahwa Simon dari Kirene ini sungguh mau rela menolong Yesus yang sudah tidak berdaya, yang sudah lemas, yang sudah mendapat penderitaan. Dan itulah kita juga. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi, menolong sesama kita, manusia yang sudah menderita, yang sudah lemas, yang mempunyai pergumulan dalam kehidupan. Anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, setibanya di Golgota, jam 9 Yesus disalibkan. Di dalam proses penyaliban lagi, Tuhan Yesus masih disiksa. Beda yang dihadapi oleh kedua orang. Yesus dipaku tangannya, kakinya juga dipaku. Itulah penyiksaan Tuhan Yesus. Ketika Yesus sudah di atas kayu salib, jam 12 siang sampai pada jam 3, semua keadaan sekitar itu gelap gulita. Ya biasanya ya, kalau jam 12 sampai jam 3 itu kan harusnya masih terang. Harusnya masih terang. Tetapi pada saat itu hari gelap, tiba-tiba keadaan sekitar situ gelap gulita. Dan inilah menandakan bahwa dia sungguh anak Allah. Itu pun diakui orang-orang pada saat itu, sungguh dia anak Allah.
Anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, judul cerita kita sudah selesai. Apa maksud dari perkataan Yesus itu sudah selesai? Tentu di sini maksudnya adalah bahwa Yesus sudah dengan tuntas menebus dosa-dosa manusia. Dan semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus mati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Yesus Kristus mati untuk semua orang yang berdosa, termasuk Pak Guru dan anak-anak remaja. Nah, oleh karena itu, Yesus sudah menyelesaikan semuanya untuk menebus dosa-dosa kita. Pertanyaannya kepada kita semua, kepada anak-anak remaja, apa respon kita, apa yang kita harus perbuat dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Setia dan taat kepada orang tua, setia dan taat kepada guru, mengasihi sesama manusia. Itu respon kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai wujud atau aplikasi praktek dalam kehidupan kita untuk mau memahami, menghayati akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan tentu kita juga mau diingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kita selalu mau mengandalkan Tuhan. Karena itu anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, marilah setialah dan taatlah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Amin. Anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Baiklah kita meresponinya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 361, di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih melayakkan kami dan memperkenankan kami boleh beribadah pada saat ini Tuhan, meskipun melalui media sosial. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Kau berkenan memberkati akan ibadah ini, sehingga ibadah ini akan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang kami boleh baca, renungkan ya Tuhan, mau mengingatkan kepada kami semua, untuk kami tetap setia, taat kepada Tuhan kami Yesus Kristus, untuk setia melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak remaja-Mu. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati. Di tengah-tengah kondisi yang kami alami di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan,
kiranya Tuhan berkenan melindungi mereka juga. Di dalam proses belajar ya Tuhan melalui media sosial, Tuhan mau mampukan mereka Tuhan. Karuniakan akal budi, pikiran yang baik. Sehingga pelajaran-pelajaran yang mereka terima juga boleh dipahami dan dimengerti. Tuhan berkenan memberkati segala rencana-rencana dan cita-cita mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi kedua orang tua mereka. Tuhan berkenan memberkati. Karuniakan kesehatan, kekuatan, karuniakan hikmat ya Tuhan. Kesabaran di dalam membimbing dan mengasuh anak-anak remaja-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati, karuniakan kesehatan, kekuatan bagi orang tua mereka di dalam berupaya mencari nafkah buat kehidupan anak-anak remaja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkenan memberkati kami semua, karuniakan kesehatan, kekuatan. Karuniakan kepada kami kemampuan sehingga dalam mengemban tugas, tanggung jawab tugas pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini, kami sungguh-sungguh dapat melakukannya itu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan. Bahkan berkati saudara-saudara kami. Orang-orang yang Tuhan sudah tunjuk untuk melakukan tugas tanggung jawab tugas pelayanannya Tuhan. Dalam rangka mencegah atau mengantisipasi akan semakin meluasnya penyebaran virus corona ini Tuhan. Tuhan berkenan melindungi mereka juga Tuhan. Sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan sehingga oleh perkenaan Tuhan, COVID-19 ini Tuhan, boleh berlalu di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ialah Bapa kami yang kerjaan surga, lindungi dan karuniakan kepada kami Tuhan semua kesehatan, kekuatan dalam menghadapi berbagai macam pergumulan yang kami hadapi, khususnya pada saat-saat sekarang ini, yaitu COVID-19. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami sejauh hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampun dosa kami. Dan terima kami yang berdoa di dalam nama Anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, ayat hafalan kita hari ini adalah Injil Matius pasal yang kelima, ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Satu kali lagi ya, Pak Guru ulang. Ayat hafalan kita yaitu dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Demikianlah ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.